Halo teman-teman, kembali lagi dengan Forhes, dan di video kali ini kembali saya akan mereview cara saya berkendara motor metik di jalan raya ya. Oh ya, di video ini juga saya akan membagikan tips bagaimana cara mengendarai motor metik agar irit BBM. Jadi silakan teman-teman simak video ini sampai habis ya. Buat yang pemula yang masih mau belajar atau yang sedang belajar dan mengalami kendala, silakan dicek playlist belajar motor metik di channel ini. Di situ ada tutorial-tutorialnya buat yang pemula, yang masih baru mau belajar, atau yang sedang belajar yang menemukan kendala. Semoga bisa menjawab dan memberikan solusi untuk kendalanya agar bisa cepat mengendarai motor metiknya ya. Oke. Jadi gimana sih caranya untuk menghemat bahan bakar minyak saat mengendarai motor metik? Oke, ini saya akan mulai dulu dari pembahasannya soal irit dulu. Apa yang dikategorikan sebagai irit, apa yang dikatakan sebagai irit itu. Untuk saya pribadi, motor yang irit itu ya 1 liter bensin itu bisa 40 km per jam itu sudah dikategorikan irit ya. Ini jalanannya campur ya, ada jalanan yang lengang, ada jalanan yang macet, ada jalanan yang nanjak, ada yang jalanan nurun. Jadi ini campur-campur, itu bisa konsumsinya 1 liter itu bisa 40 km per jam, itu sudah bisa dikatakan irit ya. Kecuali kalau jalannya nanjak terus ataupun jalannya terlalu banyak macetnya, itu bisa di bawah itu. Tapi kalau jalannya campur-campur seperti yang akan saya lewatin ini, 40 km per jam untuk 1 liter itu sudah bisa dikatakan irit. Ini menurut pendapat saya saja. Oke, terus kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasanya motor metik itu lebih boros daripada motor bebek ataupun motor sport ya. Ini juga yang saya rasakan sih. Saya dulu pakai Supra X125, sekarang pakai Honda Beat, sama-sama dari pabrikan Honda. Terus untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri sih saya nggak terlalu signifikan atau nggak terlalu terdapat perbedaan yang terlalu jauh ya antara si Supra X itu motor bebek yang dikategorikan itu motor irit, sama si Honda Beat ini yang konon katanya lebih boros. Tapi yang sepengalaman saya, karena saya cukup lama untuk mengendarai kedua motor ini, saya bisa simpulkan bahwasanya ini nggak terlalu beda jauh ya untuk konsumsi bahan bakarnya. Oke. Jadi ini cara menghemat bahan bakar minyak itu ada 4 ya. Itu ada dari cara berkendaranya, jenis bahan bakar yang dipakai atau yang digunakan, terus kemudian jalanannya sendiri atau medannya, dan jenis motornya sendiri ya. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini untuk gaya berkendaranya itu, kalau teman-teman lihat itu, perhatikan itu gaya berkendara saya itu ya di bawah 40 meter per jam lah. Itu gaya berkendara yang cukup untuk irit BBM ya. Jadi untuk gasnya sendiri saya stabilkan. Begitu udah mau nyampe 40 itu biasanya itu saya stabilkan, saya tahan gitu gasnya. Nah ini seperti yang teman-teman lihat. Nah ini 40 km per jam, nggak nyampe 40 km per jam itu sudah saya stabilkan gasnya, udah saya tahan gitu ya, nggak saya tambahin lagi. Jadi ini biasanya maksimumnya di 60 km per jam ya. Jadi begitu udah di atas 60 km per jam itu sudah mulai boros dia. Terus juga cara berkendaranya itu, saya itu nggak yang tipe yang barbar gitu ya, yang suka membetot-betot gas atau memutar-mutar gasnya atau memelintir-melintir gasnya itu dengan emosi gitu, semangat 45 itu ya. Jadi santai aja, gasnya ini saya putar perlahan, nggak saya betot-betot gitu, nggak saya peluntir-peluntir, cukup dalam. Ini cuma saya putar perlahan aja, terus kemudian saya tahan ya. Jadi ini gaya berkendara sih ngaruh juga sih untuk dikonsumsi bahan bakarnya sendiri. Ya walaupun bisa dikatakan gaya berkendara saya ini ya bapak-bapak sekali lah, atau kalau orang bilangnya jadul, nggak keren gitu, nggak kekinian atau nggak maco ya. Tapi kan saya naik motor kan nyari selamatnya ya, sampai di tujuan itu bisa selamat gitu.
bukan nyari keren-kerenannya. Terus kemudian dari si bensinnya sendiri, jenis bahan bakarnya sendiri ya. Jadi yang umum digunakan itu sih kalau di SPBU-nya ini saya ambil contoh Pertamina gitu ya. Itu ada Pertamax, Pertalite sama Premium. Ini yang umum digunakan ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya itu pakai bensin Pertamax itu lebih irit daripada Pertalite maupun Premium. Ini secara ini ya, kompresi atau secara literannya ya, bukan secara rupiahnya atau bukan secara uangnya gitu. Jadi secara literannya. Jadi 1 liter Premium itu pasti jaraknya itu lebih pendek daripada 1 liter Pertalite, dan 1 liter Pertalite itu jaraknya lebih pendek daripada 1 liter Pertamax. Itu yang saya rasakan ya dari pengalaman saya ngendarai si motor Honda Beat ini. Jadi yang lebih irit itu pasti yang Pertamax, harganya lebih mahal, terus juga lebih bagus ya, secara kualitas lebih bagus, pembakarannya itu lebih bersih gitu katanya, dan pastinya ini untuk konsumsinya pastinya lebih irit. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya itu Pertamax itu lebih irit, Pertalite itu ya sedang lah. Kalau Premium itu saya jarang pakai sih Premium. Itu paling kalau saya ke tempat yang antah berantah adanya bensin eceran, ya udah itu yang saya beli gitu. Kalau hari-hari seperti ini sih, kalau biasanya sih saya pakai Pertalite, dan itu jaraknya juga nggak terlalu jauh ya. Kalau dulu iklannya itu bedanya paling 1 sendok gitulah ya. Kalau ada yang ingat iklannya itu Pak Deddy Miswar kalau nggak salah ya. Dan itu juga motornya Yamaha kalau nggak salah. Itu dia Jupiter MX kalau nggak salah, iklan Jupiter MX. Itu bedanya paling 1 sendok makan aja. Oke, faktor berikutnya yang mempengaruhi konsumsi bahan bakarnya itu adalah si jalanannya sendiri atau si medannya sendiri ya. Jadi jalanannya itu kalau dia nanjak itu pastinya lebih boros. Terus kemudian kalau dia macet itu juga lebih boros. Kalau dia nanjak dan macet itu udah paling boros itu. Sudah paling boros itu. Apalagi kalau macetnya kayak di puncak gitu ya, kalau lagi liburan, nah itu paling boros itu udah. Jadi nggak bisa diukur ke iritan BBM-nya kalau jalanannya itu nanjak dan banyak macetannya itu ya. Jadi kalau jalannya campur-campur, ada yang lengang, ada yang nanjak, ada yang macet, ada yang turunan misalnya, itu biasanya lebih umum. Kalau yang jalanannya lebih banyak nanjak dan macet itu konsumsi bahan bakarnya itu pastinya lebih boros. Oke, jadi itu dari jalanannya sendiri bisa mempengaruhi untuk konsumsi bahan bakar minyaknya ya. Kemudian itu dari jenis motornya, ini saya ngomongin cc ya. Jadi motor yang cc-nya lebih besar itu biasanya lebih boros daripada motor yang cc-nya lebih kecil. Karena apa? Karena tenaganya itu lebih besar, dan juga itu konsumsi bahan bakarnya itu lebih banyak gitu ya. Jadi motor Honda Beat ini yang 110 cc itu pastinya lebih irit daripada contohnya misalnya Vario yang 150 cc seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk faktor-faktor yang bisa mempengaruhi konsumsi bahan bakar minyaknya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa makan, minum, dan tidur yang cukup. Bye.